Bang Ari. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Memang begini apa bang? Ajaran Kristen itu memang begini semacam gini bang. Ajaran Kristen memang semacam gini. Semacam gini gimana maksudnya? Bahasa bang mengapa ngujat-ngujat Islam memang begitu. Ajaran Kristen. Menghujat Islam. Bang, kalau Anda bisa tunjukkan satu hujatan saya terhadap agama Islam, saya terjun dari Monas. Tunjukkan satu hujatan saya, silakan. Macam yang abang bilang menyembah apa itu, menyembah berhala, macam kami abang bilang menyembah berhala yang menyembah berhala. Baik. Saya tanya dulu definisi berhala. Apa itu berhala, Bang? Berhala tuh bang menurut pandangan kami bang. Jangan pendapat. Definisi Memang berhala itu apa? Patung. Apa hanya patung saja? Patung hewan, patung manusia itu nih ya bang. Tapi kalau macam batu bisa nggak? Tenang Bang. Batu bisa nggak jadi disebut berhala juga? Enggak. Nah, karena berhalanya kalian. Baik, sebentar, tenang bang. Saya kasih gambar dulu. Kalau nyembuhin orang mereka ini harus begini teman-teman. Sabar ya. Sabar. Ini mau nyembuhin abang sebetulnya aku nih. Kalau batu berarti bukan berhala ya bang ya? Bukan ya, karena berhalanya dia batu kan. Baik saudara-saudara, baik. Oke, ini saya balik dulu ya kamera saya ya. Oke Bang, saya tanya dulu sama abang. Ini dia, ini apa bang? Batu atau bukan ini? Batu. Dia ngapain? Oh nggak tahu itu batu, dia nyembah batu. Tapi itu kan nyembah batu. Oke. Kalau begini namanya nyembah berhala nggak? Nyembah berhala bukan. Nyembah berhala. Tenang bang, tenang. Pelan-pelan bang. Pelan-pelan bang, sabar bang, sabar. Memang begini. Aduh, inilah saya bilang ini. Aduh, tenanglah dulu bang. Janganlah panik bang, tenang. Jangan merokok bang. Saya tahu gini bang, jangan merokok dulu bang. Gini, tadi kan ku bilang sama bang nih, kalau ada orang sujud kepada batu, ya kan? Nih batu nih kan, maka batu bisa jadi berhala juga. Setuju? Kalau menurut Islam setuju. Oke, nah sekarang ini bang, sekarang ku tanya sama bang. Nah, sekarang kita jangan standar ganda bang. Kalau standar ganda repot kita bang. Nah, aku tanya sama abang ya. Bang, ini apa bang? Itu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan bahasa Arab. Hajar itu artinya batu. Aswad itu artinya hitam. Bang, jangan ngomong dari surga dulu. Tenang dulu. Dengar dulu. Gini loh. Kita bang, kalau ngomong masalah surga, orang ini pun percaya ini batu ini dari surga juga dia percaya bang. Enggak. Islam enggak gitu bang. Bukan yang saya tanyakan bang. Kalau cuma dari surga, orang itu kan klaim Anda, betul? Itu kan keyakinan Anda. Intinya Anda juga melakukan sujud kepada batu. Setuju? Setuju? Hajar Aswad. Enggak. Itu enggak diwajibkan bang. Enggak boleh pun kita cium. Sebentar, bukan masalah wajib enggaknya. Kalau ada orang sujud sungguh unggu sama batu, tadi Anda bilang nyembah berhala. Kalau orang Islam enggak, gimana ini? Itu yang abang lihat pertampilkan tadi, itu Islam bang. Bang, ini bukan ini memang siapa kalau bukan Islam bang? Ini bahkan Pak SBY ini sama Bu Ani ini. Gimana? Itu Hajar Aswad sunnahnya itu bang, dalam Islam itu sunnah. Sebentar, bukan masalah sunnahnya dulu. Gini loh, kalau misalnya ada orang, aduh bang, gantian lah kita bicara bang, jangan panik bang. Boleh saya bicara?
Boleh saya bicara? Bukan, boleh. Oke. Seandainya Bang, di sini bukan Pak SBY, bukan Bu Ani Yudhoyono. Misalnya diganti orang yang tadi itu, terus batunya juga diganti, Anda langsung dengan cepat mengatakan itu penyembah berhala. Setuju? Setuju. Nah sekarang kalau diganti orang Islam, jadinya bukan. Gimana ini? Bang, itu bukan Islam Bang, dia udah syirik Bang, udah kafir, itu udah murtad Bang, udah syirik. Syirik? Ini Pak SBY sama Bu Ani, Anda bilang syirik, musyrik. Yang menyembah batu yang Abang tampilkan gambar sebelumnya itu Bang, sama-sama batu, sama-sama sujud, sama-sama nyembah. Mau belajar Islam biar gua ajarkan. Memang berat mereka ini ya. Karena Memang sulit kok Bang kalau standar ganda ini Bang. La ilaha illallah Bang. Abang nih memprovokator Bang, memocahkan Islam pada kita. Gimana sih? Gini, saya kasih Anda umpama. Gini Bang, saya kasih Anda umpama. Misal ada 10 orang, dia putar-putar pohon beringin. Oh, putar pohon beringin. Putar pohon beringin. Lalu begini-begini kepada pohon beringin itu. Sujud-sujud kepada pohon beringin itu. Kutanya sama Bang, mereka melakukan pemujaan kepada pohon beringin nggak? Ya, memuja pohon. Oke. Ku cabut pohon beringinnya Bang ya. Cabut pohon beringinnya. Ganti dengan batu Hajar Aswad. Pertanyaannya, mereka melakukan pemujaan kepada Hajar Aswad? Hajar Aswad enggak. Beda. Susah ini standar ganda ini. Intinya nggak begitu Bang, merumusnya nggak begitu. Makanya saya sudah pernah bilang ya Bang, ibarat kata Bang, Abang kan Islam, saya Kristen. Kita pergi berdua ke kondangan. Tenang Bang. Kita pergi ke kondangan berdua. Dengan porsi yang sama, Anda ngambil nasi, sayur dengan porsi yang sama kita, banyak gini. Saya makan. Langsung orang Kristen makannya banyak. Sementara Anda ngambil yang sama itu. Terus saya tanya, kau juga makannya banyak? Terus, oh beda. Kalau saya, karena saya Islam, beda. Ini nggak banyak namanya. Apa-apaan ini kita ini? Aku yang ngomong. Ya silakan. Kasih aku ngomong. Bang, ada 3 dalam Islam Bang. Kalau udah dihina agama dina, keluarga diganggu, harta diganggu Bang, itu wajib perang Bang, wajib diperangi. Abang hati-hati ngomong, sebab abang udah ganggu agama kami. Abang udah caci Nabi kan Bang. Kan nggak ada jawaban kan? Nggak ada jawaban. Maksud aku, abang boleh edukasi, tapi Bang, masa gara-gara jawaban tidak ada, makanya saya bilang Bang, gara-gara jawaban tidak ada, maka Anda harus diperangi. ilmu abang lah. Kok belum ada ilmu? Buktinya Abang nggak bisa jawab. Nggak ada, cuman ngucat-ngucat aja itu Bang. Abang nggak ada ilmu. Menghujatnya di mana? Tadi sudah kita bikin umpama. Kalau ada orang, Bang, tadi kalau ada orang dengan hal yang sama, mutar-mutarin pohon beringin, begini-begini sama pohon beringin, memberi salam, hai pohon beringin, aku datang. Abang bilang, oh itu nyembah pohon beringin. Nah, dicabut pohon beringinnya, diganti dengan batu Hajar Aswad. Oh, kalau itu beda, itu bukan. Lain itu lain. Kalau Hajar Aswad lain, itu beda, Tuhan itu Tuhan. Selalu selawatkan pada Nabi Bang. Abang jangan ganggu ke Nabi, abang hina, nggak usah Bang. Nanti Bang, menghinanya di mana? Bang, menghinanya di mana? Nabi Muhammad gini nggak usah Bang kayak gitu. Bang, menghinanya di mana? Selalu gue dengar abang ngomong kayak gitu. Muhammad tuh inilah, yang inilah. Oke, yang mana? Oke, yang apa? Muhammad itu apa? Coba Bang, Muhammad itu apa? Coba. Nabi terakhir orang yang mulia Bang. Terakhir. Nabi terakhir orang yang mulia. Coba dengarkan saya. Coba. Kekasih Allah. Menurut, Bang, Anda percaya bahwa nanti akan datang Nabi Isa di akhir zaman?
Percaya. Oke, berarti siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad. Nah kan? Nabi Isa diturunkan Nabi tahu apa? Tenang bang, tenang. Tahu abang definisi sebentar. Nabi Isa diturunkan. Gini bang, Muhammad kan sudah meninggal. Setuju? Meninggal secara batinnya bang. Oke, meninggal. Dirinya yang meninggal. Oke, dirinya sudah meninggal. Nah, setelah dia meninggal, apakah tenang bang? Setelah dia meninggal, apakah akan datang nabi lagi? Nggak ada lagi. Tadi katanya Nabi Isa kan datang. Ajarannya nggak ada lagi. Tapi kalau Nabi Isa kan nggak meninggal, nggak mati. Bentar, setelah Muhammad meninggal akan datang nabi lagi nggak? Nggak ada. Berarti Nabi Isa tidak datang lagi. Nabi Isa untuk ada misi yang maka diturunkan Allah. Ada misi. Datang lagi nggak? Berarti Nabi Isa. Berarti Isa datang lagi nggak? Datang tapi pakai ajaran Nabi Muhammad. Jangan Ya, berarti salah. datang masih ada nabi lagi nggak berarti? Ada karena Nabi Isa belum mati. Nabi Isa mati. Berarti masih ada datang nabi lagi. Setuju? Nabi Isa, abang paham abang Nabi Isa hidup. Masih Nah, macam susah. Gini bang. abang udah cakap Gini, abang. pelan-pelan ya, pelan-pelan. Betulkah? Betulkah Allah nanti akan mengutus Nabi Isa? Betul. Diutusnya nanti pelan bang. Diutusnya nanti di akhir zaman. Betul nggak nanti diutus untuk membunuh Dajjal? Iya, ada misi. Bang, kalau abang ngomong terus apa kita yang mau didengar ini bang? Oke, coba. Betulkah nanti Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Betul. Betulkah kedatangan Dajjal itu setelah Muhammad meninggal? Betul. Berarti setelah Muhammad meninggal masih akan datang Nabi. Setuju? Tak setuju tapi ajarannya ajaran terakhir. Aduh, susah ini. Bang, tahu nggak bang? Abang ini sedang tahu nggak bang? Abang itu sedang bertumbuh, bang. Begini bang. Posisi abang itu sedang bertumbuh sama durian besi. Abang sakit sendiri karena apa? Karena Anda itu melawan logikamu sendiri. Abang mengucat orang yang tahu abang bang. Kamu ada. Menghujatnya di mana bang? Bang, pendeta banyak kawan aku bang. Dekat ini bang, komplek aku nih bang. Bukan masalah itu. Yang ngomong kayak abang nih kami baik berjiran. Karena mereka kerjanya bukan menjawab orang-orang Islam. Mereka kerjanya abang gantian lah kita bicara bang. Boleh kita gantian bicara? Boleh. Oke, tadi abang bilang tetanggaku banyak pendeta, tetanggaku banyak orang Kristen baik-baik, mereka nggak pernah bahas Islam. Betul bang, karena memang mereka bukan itu tujuan mereka, bukan itu pekerjaan mereka. Kalau pekerjaan saya memang khusus menjawab kalian ini. Bukan kayak gini. Bang, apa? Sekarang kutanya sama bang, pernah abang dengar tahu Abdul Somad? Jangan dimatikan lah pokok ya. Oke. Abang kenal Abdul Somad? Kenal, termasuk aku fans guru aku. Oke. Pernah dengar Abdul Somad berkata bahwa di dalam salib itu ada jin kafir? Ada. Oke. Ketika Muhammad berkata di dalam salib ada jin kafir, haleluya gitu. Menurut abang kira-kira boleh saya tanggapi nggak itu? Boleh. Terus kenapa abang bilang kalau abang nggak boleh menanggapi? Silakan. Ustadz Abdul Somad waktu mengasih penjelasan itu bang, dia di masjid bang, enggak forum terbuka kayak gini bang. Ini TikTok seluruh dengar. Oke, sekarang pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kok bisa Anda katakan bahwasannya dia itu tidak didengar orang lain? Buktinya videonya didengar orang lain. Orang yang upload bang, bukan dia.
Kalau Orang abang yang memang abang sering upload. buat porno, Oke, menurut Anda, gini, menurut Anda dia tahu nggak bahwa kalau ceramah dia itu direkam? ya tahu. Iya, tanya sama, Bang. Sama, gimana? Masih lagu yang ngomong. Silakan. Kita ngomong. Silakan. Ustadz Somad waktu itu bukan dia memang bang, dia memang bukan apa ya itu, dia tuh Iya. menjawab pertanyaan orang. Masa saya nggak boleh, masa saya nggak boleh menjawab, masa saya nggak boleh menjawab fitnahnya dia? Enggak, abang memang mengajak edukasi yang agak ribut. Kalau Ustadz Abdul Somad bang, Nah, inilah saya bilang nih, kalau Muslim bahas Kristen nggak apa-apa, kalau Kristen bahas Islam ngajak ribut. Memang menang sendiri mereka ini. abang salah. Bang, itu namanya bang mau menang sendiri. Gimana? Enggak. Loh, coba begitu, sekarang, Ustaz. Indah. sekarang begini. Salah. Nyata-nyatanya, Islam tenang bang. Nyata-nyatanya video Abdul Somad sudah tersebar, betul? Betul. Oke, karena sudah tersebar, ada nggak hak saya sebagai orang Kristen menanggapi? Ada. Ada. Nah, ketika saya tanggapi, kenapa abang protes langsung? Kenapa dibilang aja ribut? Ustaz Abdul Somad pun itu menjawab pertanyaan yang itu pun udah nggak ada lagi bang. Abang ini berlebihan kali bang. Aku lihat Nggak berhenti bang. Loh, sekarang, oke, kita lihat Abdul Somad yang baru ya, Abdul Somad dan Donditan. dia menghina saudara kita yang Kristen. Aku dengar mana dia menghina saudara kita Kristen. Bang, saya tidak bilang dia menghina, bang. Saya tidak pernah mengatakan dia menghina. Inilah saya bilang, Pak. Oke, bentar, Bang. Bentar. Nih, saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Nih. Oke. Siapa ini, Bang? Siapa ini? Ups. Ustaz Somad. Oke, siapa ini? Donditan. Oke, apa bahasannya, Bang? Apa bahasannya? Wah, adalah apa? Tidak, aku nggak tahu bang. Nah, gospel itu maksudnya Injil, Bang. Injil. Gospel. Oke, kita kalau orang awam nggak ngerti. Sebentar. Oke, Bang, kita lihat nih, Bang. Nih. Oke. Waduh, memang Bang, mereka ini bahas-bahas Paulus, bahas-bahas apa, Bang? Aduh, nih lihat nih. Oke, kelihatan ya. Kelihatan, Bang? Siapa ini? Siapa ini? Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Ntar dulu, siapa ini? Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad. Bahasannya siapa? Bahasannya apa? Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Bahasannya apa? Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Iya, bahas Kristen nggak? Bahas, tapi kan dia kan nggak Aduh, memanglah oleh mereka ini. Tapi kan, susah kita kalau kayak begini, Bang. Putar video putar, ada dia menghina Kristen. Oke, sekarang saya tanya balik. Ada saya menghina? Ada bang. Oke, tunjukkan satu. Tunjukkan satu, Bang. Jangan banyak-banyak, Bang. Tunjukkan satu. Gimana mau tunjuk handphone aku satu semua ini? Iya, coba abang bicara aja biar saya bantu. Yang kayak abang bilang lah, Islam tuh bodongo lah. Bagus lah ikut ini abang bang. Karena lah bagus lah. Coba, sekarang saya tanya sama Anda. Gini, Bang. Menurut Anda ini, kalau misalnya lalat masuk ke minumanmu, Bang, maka minuman itu tercemar atau tidak? Tidak. Nah, itu tandanya, Bang. Itu tandanya. Coba, kalau misalnya Anda makan ke warung Padang, oke. Udo, minta ada dulu rendang itu, Udo. Oke. Bikin rendang. Udah tambahlah dulu teh manisnya satu udah. Ya, oke, kasih teh manis satu. Nah, waktu dikasih teh manis satu ada lalat di dalam. Lalat hijau itu, di dalam. Udah. Ini ada lalat nih. Nah, dia ngomong begini, "Anda Islam?"
Islam. Sesuai sunnah Rasul, maka Anda harus tetap meminumnya itu. Betul. 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 Iya, berarti bagi orang Islam air minum yang kemasukan lalat itu tetap diminum, betul? Betul. Bicara apa? Bicara hadis. Atau bicara hadis kita. Berarti kan Bang, makanya saya bilang kalian itu jorok. Bang, itu sunnah Bang, ada sunnahnya, dicelupkan anak itu dua, sebelah lalat mengandung racun, sebelah lalat mengandung penawar. Jadi kalau kata Rasulullah, ketika lalat masuk ke minumanmu, dicelupkan dia Bang, satu penawar, satu racun. Jadi itulah tanda bahwa Anda tidak waras lagi Bang. Loh, Bang, namanya lalat Bang, pasti Bang, kalau Nabi kami suruh Bang, Nabi kami suruh warna tembok itu biru, ternyata putih, tetap begitu kata. Nah, iya makanya saya bilang berarti Anda tidak waras lagi. Jadi jangan Abang ganggu agama. Kalau mengganggu Islam, tidak mengganggu Bang. Itu hanya tanggapan saya terhadap apa yang kalian lakukan. Gimana sih? Iya, tapi jangan dibilang jorok lah, apalah goblok lah Islam Bang, ini itu. apa tidak jorok Bang? Sekarang saya tanya, oke. Kalau ada lalat masuk ke minuman, berarti secara logis minuman itu Anda bilang tidak tercemar. Berarti saya bilang Anda tidak waras lagi. Nggak waras, tapi Rasulullah suruh. Coba diuji laboratorium. Memang nggak ada apa ya Bang? Baik, kita bawa ya. Baik. Abang jangan Kita lihat. gitu, Tenang. Kalau manusia agama Bang ya, darah pun Bang. Tuh kan? Itu kan Abang kan menyinggung kan? Ya nih. Kalau berteman Bang, lalat itu penyebab penyakit diare, desentri dan lain sebagainya, Bang ya. Karena tidak tahu penawarnya, Bang Bro. Baik, saudara-saudara ya. Saya balik dulu Bang. Jadi makanya kalau orang Islam ini teman-teman, mereka itu tidak akan menggunakan akalnya. Baik. Bang, tenang Bang. Ini Bang, sebuah artikel dari tenang dulu Bang, janganlah begitu Bang. Ini adalah sebuah artikel kajian ilmiah dari sebuah Bang, ini kajian ilmiah dari sebuah puskesmas Bang. Mau kita baca Bang ya? Mau kita baca? Baik Bang. Ini Bang ya. Lalat merupakan salah satu serangga yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tampak kecil, seolah tidak berbahaya, lalat sebenarnya dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Hewan ini dikenal sebagai perantara penyebaran berbagai penyakit menular. Karena kebiasaannya yang sering berpindah dari tempat-tempat kotor seperti sampah, selokan, kotoran hewan, makanan dan minuman yang akan dikonsumsi manusia. Nah, saat hinggap di makanan atau equipment, virus atau kuman, bakteri atau parasit yang menempel pada tubuhnya dapat berpindah dan mencemari makanan. Apa Bang penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan? 1. Diare. Oke. 2. Desentri. Anakku pas sampat bunda tahu itu. Oke. Lalu bagaimana jalan ceritanya? Tenang Bang. Lalu bagaimana jalan ceritanya lalat itu kalau masuk ke minuman, maka minuman itu tetap sehat? Gimana? Penawarnya. Karena ini mengeluarkan artikel mana nih? Coba Bang tengok artikel. Bang, ini semua oke, baik nih Bang ya. Kelihatan ya Bang ya. Dokter Islam mana dokter Islam? Coba klik dokter Islam. Bang, ini puskesmas, kemudian pemerintah kabupaten. Waduh, semua Bang sudah mengatakan itu belum tahu penyakit yang dapat ditularkan lalat meliputi diare dan desentri. Bakterinya apa saja? Bakteri Escherichia, E. coli atau Shigella. Bang, banyak Bang jenis-jenis bakterinya Bang. Anak aku pesantren, dia udah belajar tentang ini Bang. Ada
itu lalat, penawarnya ada. Itu makanya ini kan orang yang nggak belajar. Oke Nggak lah, belajar baik. Islam. Baiklah. Oke. Bang. Jadi kalau misalnya orang Islam ada makanan minuman yang terkena lalat nggak apa-apa ya? Iya, kalau lalat tuh masih Makan kan? Lu tadi katanya nggak apa-apa, sekarang ya. Gimana sih? Bang, dia ku ajarkan abang. Lalat tuh kan gini, minum dia. Dia lalat masuk ke minuman. Biar abang belajar Islam. Biar ku ajarkan abang tentang Islam. Kalau lalat ngambang di minuman, dicelupkan lalat tuh, jangan dibuang lalatnya, bisa diminum sebab racunnya udah ditawarkan, penawarnya udah ada. Ditawarkan ya. Sebelah sayap lalat, ada penawar racun lalatnya sendiri. Oke, berarti lalat itu kalau dia masuk ke makanan, ke minuman, tidak mencemari makanan dan minuman itu ya? Dicelupkan dia, dibuang lalatnya kembali. Iya, berarti ya bahkan malah dimandi-mandiin itu, kedai mandi kau, mandi. Berarti Enggak begitu. terus gimana bang? Tadi abang bilang dicelupkan. Dia dibuang lalatnya lagi, bukan lalat. Iya, ngerti saya bang. Setelah dicelupkan kemudian dibuang. Sebetulnya pintar, tapi Iya, berarti minuman yang terkena lalat tidak tercemar karena sudah dinetralisir oleh lalat itu sendiri. Setuju? Iya, tapi ditenggelamkan dia ya. Baik, jadi besok wahai kaum muslimin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua yang muslim-muslim, kalau dihidangi minuman ada lalatnya, minum. Ya, setuju? Bang, Setuju? Jangan setuju, harus setuju. Tenang. Biar kita tutup diskusi kita, Bang. Sebentar, Bang. Biar kita tutup diskusi kita. Jangan orang mau Kok akhir? Bang, sebentar. Yang suruh minum. Sebenarnya, duduklah presiden dan wakil presiden. Lalu, Anda suguhi minuman yang ada lalatnya di dalam. Karena muslim, sesuai dengan apa yang Anda imani, maka harus dimandi-mandiin lalat itu, diambil dan diminum oleh presiden dan wakil presiden. Setuju? Aku nggak tawarkan orang. Ini yang Bang, yang percaya man. Berat ini teman. Susah ini. Susah ini teman-teman. Boleh. Rasulullah suruh. Boleh bang. Bang, berarti Anda menganggap presiden dan wakil presiden masih sehat kan? Sehat? Oke, berarti Anda menganggap mereka akalnya masih waras. Setuju? Setuju. Berarti cuma Anda yang tidak waras. Setuju? Nah, Khalid bin Walid tuh bang. Apa Khalid bin Walid? Susah ini kalau begini. Sahabat Rasulullah. Khalid bin Walid. Gimana sih? Mati itu mati di tangan Allah bang. Bang, jangan ngomong mati-mati dulu, Bang. Jangan ngomong ke situ dulu. Yang kita bahas seandainya, Bang, tenang ya, Bang ya. Gini, Bang. Ada membuat orang-orang bergaduh. Memang susah mereka ini, teman-teman. Kenapa sih, Bang? Abang tipu dirimu sendiri. Janganlah kau bodohi dirimu sendiri, Bang. Pelajaran aku masih anak-anak lagi tuh, Bang. Kok anak-anak gimana? Tujuan yang belajar. Bang, yang saya katakan ini sudah Anda iakan. Nah, sekarang kita terapkan ke muslim-muslim yang lain. Contoh, presiden dan wakil presiden, misalnya mereka seorang muslim. Usah nyinggung-nyinggung presiden, udah aja tema ini. Kalau itu ya udah dijaga. Berarti ajaran Muhammad itu tidak dianut oleh presiden dan wakil presiden ya. Kayak gitulah mau kenapa? Tuh kan? Bang, berarti dianut nggak oleh presiden dan wakil presiden? Bang, Nabi kami jangan abang gitu-gitu. Susah ini teman-teman. Bang, lebih sayang kami kepada Nabi kami daripada anak-anak kami. Itu dia.
Jangan bang ngomong-ngomong. Kenapa? Kayak Karena gitu. tidak bisa menjawab, Bang. Kenapa? Karena tidak bisa menjawab. Lalu abang jadi begitu. Apa nggak bisa? Apa pertanyaan apa? yang Iya bisa sudah. dijawab? Pertanyaan saya, apakah presiden dan wakil presiden Muslim? Muslim. Oke, berarti kalau Muslim, kalau ada lalat masuk minumannya, maka harus tetap diminum. Setuju? Itu tergantung orang. Aduh. Ya sudah lah, Bang. Orang ada orang yang penjijik, nggak diminumnya. Kenapa dia jijik? Kena lalat binatang. Lalat berarti kotor nggak? Kotor. Oke, Tapi kalau kan masuk ke dia minuman, kan- kalau masuk ke minuman berarti minumannya tercemar nggak? Orang kan takut kan kotornya, bukan racunnya. Dan saya, orang kan takut kan bakteri, nggak ada bakteri. Nggak ada bakteri. Memang teman-teman, inilah kalau sudah ngomongin Muhammad, memang akalnya Bang Ari ini memang Betul, tidak digunakan lagi. Aku minta satu lah dari abang. Gimana sih? Jangan abang. Konten abang janganlah kayak gitu, ngina-ngina kayak gitu. Bang, yang menghina siapa, Bang? Saya kan hanya mengatakan fakta. Aku pesan sama abang kami di sini bang. Kristen pun ada. Kami rukun ini bang. Nggak pernah ribut-ribut. Bang, kita ini berargumentasi mengenai ajaran Islam dan ajaran Kristen. ini agama. Bukan kita ini Ini mau agama bertengkar, Bang. Gimana sih? Nggak ada bertengkar. Sejak kapan saya mengajak bertengkar? Saya mengajak Anda membahas isu mengenai lalat ini. Lalu Anda katakan kalau lalat itu lagi. secara logika Jangan, lalat itu kan kotor, Bang, pembawa penyakit. Kan banyak konten Lalat lainnya. itu Kan sukanya banyak bisa tempat konten. sampah, kemudian kotoran sapi, kotoran manusia, itu senang dia, Bang. Makanya dia di situ tempatnya. Iya. Nah, setelah itu dia masuk minumanmu, lalu Anda katakan sehat, bergizi. Kan seperti ini. Di mana logikamu, Bang? Adalah susu. Susu itu banyak. Dengar dulu. Gelas, Bang, gelas. Ini, Bang, ya. Abang ngaduk susu buat anak. Bang, nak, mau sekolah, nak. Minum dulu susu ini, nak. Sebentar. Mau sekolah, nak? Iya, minum dulu susu ini. Oke. Bang, mau didengar. Oke. Ada Abang pernah nyajikan susu. Sebentar. Abang pernah nyajikan segelas susu untuk anak? Pernah. Oke. Kalau masuk lalat ke dalamnya, apa Abang lakukan? Kalau masih penuh lagi, aku celupkan, aku suruh minum. Tapi kalau Memang ajaran Muhammad sangat berbahaya bagi kesehatan. Ya sudahlah, Bang. ada bab Ya sudahlah, Bang. Ya, Nanti itu kalau apa diterus-teruskan pun ya repot, Bang. Imanilah itu, Bang. Terserah kau lah, Bang. Ya. Sudah. Janganlah gas sekali bang. Nanti ribut kita ya. Kita tolong pada abang kita lah. Inilah kita diskusi, tapi larinya ke ribut gimana Pak gini? Masa gara-gara nggak bisa jawab ribut, gara-gara ini ribut. Masa giliran kalian bahas agama kami, oh itu namanya dakwah, saudara-saudara. Mereka sedang mengajarkan supaya orang-orang kafir itu bertaubat. Kapan? Oke, baik. Saya akan tunjuk dulu, Bang, ya. Saya akan tunjuk dulu. Udah. Oh, udah. Pesan aku itu aja lah bang. Oke lah. Pesan aku itu aja lah. Janganlah apa kali. Nanti. Jangan apa kali, Bang. Nanti. Betul. Nanti kita nanti kita udah rukun ya. Bang, bang, ya. kerukunan harus kita jaga bersama, Bang. Tetapi ingat, Bang. Gini, Bang. Abang setuju nggak kalau gini? Abang setuju nggak kalau orang-orang Islam bahas agama Kristen berhenti bahas agama Kristen? Setuju. Sampaikan itu sama mereka, Bang. Supaya apa? Supaya kita semua bersepakat urus agama masing-masing. Setuju? Betul. Setuju. Itu, Bang. Nah, kalau mereka nggak berhenti gimana? Saya nggak ngomong, Bang. Gimana? Yang mana lagi yang dibahas? Loh, coba lihat itu, Bang. Konten-konten kreatornya orang Islam bahasin agama Kristen terus, bahkan dikawal dia sama polisi, Bang.
Yang mana itu? Siapa itu? Yang mana? Ya abang mana tahu lah, orang abang main tuh terus gimana? Oh, Islam haram hukumnya judi bang. Gimana abang mau tahu? Orang mertua terus tiap hari tuh. Gimana kita mau tahu? Keluar sekali-sekali bang, nggak usah di kampung aja, tinggal lawak, keluar. Bang, coba ya, aku tanya dulu. Oke, abang tahu Zakir Naik? Tahu. Oke. Kalau ceramah dia bahas apa bang? Kalau ceramah dia bahas apa? Penontonnya, abang tahu penontonnya yang mana? Orang tuh mau masuk Islam. Iya. Bahasannya. Bahasanya Kristen. Bang, dia diundang buat orang. Gimana nih? Oke. Ketika ulama Zakir Naik bahas agama Kristen, dikawal nggak dia sama polisi bang? Dikawal lah, karena dia masuk negara luar. Kalau mereka bahas, kalau kalian bahas agama Kristen dikawal polisi. Orang dia terhormat. Kayak bang. Ya sudahlah bang, itulah bang standar ganda bang. Ya oke. Itulah makanya kalau abang standar ganda ya susah kita bang. Ya gitu ya. Jangan ngegas sekali lah bang ya, jangan ngegas sekali lah ya. Harus direm-rem ya. Jangan apa kali bahas Muhammad, jangan apa kali gitu ya. Jangan kayak gitu bang, bahas Islam jangan bang. Aku minta sama bang janganlah bahas Nabi kami bang. Pasal kami sayang pada Nabi kami bang, cinta pada Nabi kami. Bang, apakah saya fitnah? Udah jangan fitnah tuh bang. Ini aku kasih, ini aku boleh. Di mana fitnahnya? Kan betul semua yang ku bilang bang. Muhammad nyuruh orang minum air bekas lalat, benar, ya kan? Apalagi itu kan terserah kami, ajaran kami. Iya, kenapa bilang fitnah? Kenapa bilang fitnah? Kan bukan fitnah. Setuju. Yang itunya aja, yang lain-lain waktu yang mana lagi? Sama-sama. Yang mana lagi coba? Yang mana lagi? Yang mana? Udahlah, banyak lah itu. Abang cerita. Iya, satu lagi coba. Apa satu lagi? Yang dongo-dongo tuh, oke lah. Oke, benar nggak Muhammad nyuruh minum kencing? Gak ada. Siapa bilang? Abang ngarang itu bang, ngarang. Oke, kalau saya tunjukkan Muhammad nyuruh minum kencing gimana? Tunjuk, yang mana? Waduh, pantesan Anda masih jadi orang Islam bang. Baik, kita tunjukkan ya. Nanti gue. Coba. Baik, oke. Dia nggak tahu kalau Muhammad nyuruh minum kencing. Mana? Baik. Baik. Oke, ku balik dulu kamera ku bang ya. Oke. Tapi sebelum ku balik, bang, kalau sebelum ku balik, abang dengarkan dulu nih bang ya, dengar dulu. Kencing onta. Oh, kencing onta. Hadisnya sahih, tapi bukan berarti kencing onta tampung. Nah, nih ya. Bang. Apa? Nih. Biar ku tunjuk dulu sama bang ya. Waduh, repot abang nih. Tidak tahu abang kencing unta obatnya. Baik. Mana? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kencing unta. Kencing unta ini mengandung obat. Ini coba. Dan ini susu unta. Saat berada di Mekah, beberapa orang Indonesia biasanya menyempatkan minum air kencing unta sebagai obat. Oleh para pedagang di sana, air kencing unta biasanya dimasukkan ke dalam botol-botol bekas minuman dan inilah salah satu tradisi paling unik yang masih bertahan di beberapa wilayah Timur Tengah. Di sana, penduduk desa dengan sengaja menampung dan mengumpulkan air kencing unta, sesuatu yang mungkin terdengar aneh bagi banyak orang. Namun bagi mereka... Nah itu bang, akibat ikutin ajaran Muhammad bang. Sifis unta, saudara-saudara obat. Terus. Dengar.
dengar aku. Itulah orang-orang yang jahil. Kalau dalam bang, kalau di dalam Kristen kurasa bang ini kayak abang nih jahil-jahil bang. Dalam Islam benar orang-orang jahil. Jahil. Minum kuncing hewan bang. Tidak pernah. Astagfirullahaladzim. Baik. Baik. Abang percaya sama Abdul Somad? Percaya itu Abdul Somad. Jangan memotong-potong videonya. Oke, baik, Itu baik. kan Jangan dipotong-potong videonya ya. Jangan dipotong-potong videonya teman-teman. Jangan Oke. dipotong-potong videonya. Kalau sama Oke, aku jangan ngomong dipotong. bang enak. Jangan dipotong videonya teman-teman katanya. Baik. Nah, coba. Baik. Coba. Baik, Coba. Bang ya. Oke. Baik. Mengenai minum kencing unta ya, perhatikan. Oke. Bagaimana posisi buang air Nabi sesuai sunnah? Oh, salah. Bentar. Kencing unta. Baik ya. Oke. Sabar. Nih. Hadi Hidayat nih. Keistimewaan unta. Satu, unta dia punya selaput di matanya. Jadi dengan selaput ini dia bisa tahan tuh. Ya kalau ada badai pasir, dia nggak usah ditutup mata begini. Ya maka akan keluar selaputnya menyaring itu pasir, dia tetap bisa jalan. Kedua, dia punya tempat menyimpan air tuh. Dia olah dalam dirinya itu. Sebulan dia bisa nggak minum. Sebulan. Jadi kalau ada orang nggak minum dalam sebulan, ya sama dengan ya, punya kemampuan seperti unta, ya kan? Ya. Apalagi unta hewan yang sangat berkasih sayang kepada anaknya. Ibu mesti belajar, Bu, kasih sayang itu unta betina itu luar biasa. 4, unta itu hewan yang sangat sensitif. Unta aja bagus. Memberikan respon sesuai perlakuan orang-orang kepadanya. Jadi kalau lembut dia akan lembut, kalau sayang dia akan sayang, kalau jahat dia akan berbahaya. Dia lebih jahat. Ya, dan yang paling menarik yang kelima yang belum selesai itu. Kebanyakan orang kalau melihat unta dia akan mengatakan unta kakinya 4. Ya kan? Apa keistimewaan unta? Oh, sebentar. Kayak gimana yang mau kencing unta? Sabar. Tenang, Bang. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh wudhu lagi setelah makan daging unta? Mansur. Berwudhu setelah makan daging unta. Bersih ini. Sebentar, mana yang bersih ya? Sebentar. Gak ada, usah ngarang-ngarang bang. Tenang bang ya, tenang. Maka kurban dari hewan yang halal. Kalau abang ngomong terus gimana kita mau denger bang? Gimana sih? Dengar nih. Aku dengar. Ustaz, bolehkah laki-laki kencing berdiri? Bentar, mana sih kencing unta ini? Oh, ini mana? Bentar. Ini. Mana. Bukan kencing unta duduk. Sebentar ya. Atau hadisnya aja aku tunjuk sama bang. Gimana bang? Coba. Hadisnya aja bang ya. Hadisnya bang ya. Apa ini? Sudahlah, jangan dipaksa-paksa bang. Lu nggak ada, mana ada Nabi Rasulullah Nabi Muhammad suruh pula minum kencing unta. Baik. Ngarang-ngarang. Baik. Kita tunjuk lah ya teman-teman ya. Ada. Baik. Aduh. Islam itu indah bang. Islam itu bersih, sehat. Ya makan yang bersih. Minumannya susu. Bukan minuman haram. Oke, baiklah ya. Islam itu Baik. indah sebetulnya bang. Oke. Abang bisa baca ya? Biar aku baca mana dia kecil kan Coba abang ini. yang baca yuk. Coba abang baca. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang, aku dari baca Arabnya terus, nggak apa-apa. Dan artinya adalah bang, dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari Uhi atau Urania datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta
dan meminum air kencing dan susunya. Benar, habiskan. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta ketika telah sembuh. Mereka membunuh pengembala unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawa unta-unta. Kemudian mereka itu pun sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum maka dan kaki mereka dipotong, maka dicongkel, lalu mereka dibuang ke Maka bang, bukan maka bang, bukan maka bang, mata. Kok maka sih? Pantesan abang jadi Islam terus, bacanya salah terus. Abang namanya kecil kayak gini mana deh? Maka Ya udah, coba. salah saja. Coba nih bang. Aja di report. Coba bang. Dia yang salah-salah itu nggak ada. Coba yuk, maka mata mereka dicongkel, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi. Nah, udah disuruh minum air kencing unta, dicongkel matanya, dipotong, dijemur lagi, gimana bang? Itu yang datang, kita tahu abang siapa itu? Orang-orang Bukan orang Islam itu. Iya, makanya Bang Muhammad itu Bang, selain dia nyuruh onta, dicongkel mata orang Bang, dipotong kaki tangannya, dijemur di padang pasir Bang. Mana Rasulullah suruh. Ini loh Bang, ini Tahu loh. abang? Rasul ini loh Bang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang siang, maka beliau Bukan dari ini. Dari siang, dari atas lah baca artinya. Aduh. Baik. Kita baca ya Bang ya. Kita baca Bang. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang pewaris hadisnya, perawi hadisnya, itulah dia. Baterai aku pun habis tuh. Nah, udah mulai habis baterai ini ya. Aku tahu deh. Mulai. Memang berat ini ya. Enggak. Oke. Becon. Beberapa orang dari suku Uki atau Urainah datang ke Madinah. Oke. Oke, siapa yang datang ke Madinah, Bang? Dari Uki. Oke, suku Uki ya. Oke. Suku Uki. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka sakit. Iya. Beliau lalu memerintahkan, siapa beliau ini? Beliau tuh ya rombongan orang itu. Makanya Anda akan jadi orang Islam selama-lamanya kalau begini Bang. Beliau ini maksudnya Muhammad Bang. Beliau maksudnya Muhammad. Bukan. Ya udah, lalu siapa beliau Bang? Siapa beliau nih? Dari suku orang itu memerintahkan minum kencing unta, lalu Rasulullah menghukum orang itu begitu. Abang nih hadis nggak tahu tapi Pantes mandi masih jadi orang Islam Bang. Bukan begitu mengartikannya. Mau. Bang, coba dengerin lagi Bang ya. Dengerin ya Bang ya. Beberapa orang dari suku Uki atau Urainah datang ke Madinah. Oke. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Oke, yang sakit rombongan dari suku Uki dan Urainah tadi ya. Oke. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Siapa beliau ini yang memerintahkan mereka ini?
Lanjutkan aja dulu pembacaan abang. Baca abang, lanjutkan. Baik. Lalu beliau memerintahkan mereka mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun, orang-orang dari suku Ukel dan Urana tadi, ya, Udah baca aja dulu. mereka pun berangkat menuju kandang unta. Ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawa unta-untanya. Ya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi. Maka beliau, siapa beliau di sini? Mana? Rasulullah. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Mereka yang disuruh minum air kencing tadi nih. Ya. Enggak dulu. Udah. Beliau lalu memerintahkan, tenang bang. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum. Maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum, tidak diberi. Betul. Oke, betul. Berarti siapa yang nyuruh memotong dan mencongkel mata mereka? Rasulullah. Nah itu bang. Apalagi? Bang, Apalagi? itu orang itu minumkan kencing unta dikarenakan orang itu sakit, itu obat, tapi cuma untuk sakit darurat. Tadi katanya tidak pernah Muhammad nyuruh minum kencing, sekarang pernah. Tadi nggak pernah, sekarang pernah. Itu makanya kalau abang nggak ngerti Islam, jangan bahas-bahas Islam. Dibilang saya nggak ngerti katanya teman-teman. Teman-teman, enggak kasihan kalian sama saya ini teman-teman, sudah dianiaya begini. Dianiaya akal sehat saya sama mereka ini. Anak aku nggak kayak gitu ya. Ngomong Coba. Tadi Anda bilang loh, katanya Muhammad tidak pernah nyuruh minum kencing. Sekarang Anda bilang, oh itu kan nyuruh. Bang, obat, untuk obat bang. Ya berarti Muhammad nyuruh minum kencing kan? Enggak. Udah lah bang lah, capek saya bang. Bahasa agama memang begini deh bang. Ya, makanya saya bilang bang, kalau Anda mikir dikit aja Anda mikir bang, pasti Anda sudah meninggalkan agama Islam. Bang, abang ini sebetulnya pintar bang. Kalau abang berpikir sedikit juga, abang Islam. Karena Islam ini orang-orang yang pintar bang. Sungguh nekat yang nyata. Bang, kalau abang pikir sedikit kenapa pintar? Masuk Islam abang. Sering-sering ngobrol sama ulama, abang masuk Islam. Kalau sering ngobrol sama abang, bang, bukannya jadi Islam saya bang, jadi gila. Ya udahlah, kita sambung lagi besok ya bang ya. Tapi jangan gini bang, jangan menghina lah, jangan menghina. Nggak ada penghina bang. Sejak kapan aku menghina? Aku hanya mengatakan apa yang tertulis di situ bang. Kalau bang bilang menghina, jangan menyinggung perasaan kami selaku umat Islam. baik, saja. jangan menyinggung ya umat Islam ya. Hanya Zakir Naik saja yang boleh menyinggung orang Kristen gitu. Apa dia kena itu? Abang kami pun nggak pernah. Jangan membahas agama Islam, karena hanya orang Islam saja yang boleh bahas agama Kristen. Gitu bang ya. Betul? Jangan undang Zakir Naik. Bilang sama pengikut abang, pengikut agama abang, jangan undang Zakir Naik. Yang undang Zakir Naik siapa? Yang undang kan kalian. Baik. Siapa yang undang? Yang undang. Enggak. Orang Kristen yang undang. Alamak, Jang, mau mak bertujuan. Baik. Abang jangan aja sekali-sekali keluar. Baik. Tahu Baik. Kita tunjukkan ya bang ya siapa yang undang ya. Oke. Abang bilang kami yang undang. Aduh. Bukan abang yang undang. Oke, sekarang kutanya. Oke bang, kutanya dulu bang. Siapa ini bang? Siapa ini?
Mana? Zokir Naik. Oke, siapa ini? Profesor. Pak JK. Oke, berarti siapa yang undang? Maksudnya undang kemana ini? Itu undang ke istana, orang Islam. Iya, yang undang siapa berarti bang? Undang ke istana sebab dia orang yang mulia. Iya bang, habis diundang ke istana kan baru berkhotbah di mana-mana tur Indonesia. Aduh. Ya dia mengundang orang Kristen bang. Oh lama aja orang Kristen katanya ngundang. Tidak usah hebat. Buat apa? Ini kalau di film, kalau di film ini bang, kalau di film bang. Cukup, hentikan, cukup. Ibu nggak ada jangan bas-bas. Bang, kalau ngobrol sama abang bang, bisa berbahaya ini kita. Ngobrol sama enak. Bang, janganlah engkau gitu. Oke lah, kita sambung lagi kapan-kapan ya bang ya. Oke lah, baik. Selamat siang bang. Maaf juga bang ya kalau ada kata-kata yang salah bang ya. Jangan masuk ke dalam hati bang. Oke, sip. Sama-sama. Oke. Selamat siang. Selamat siang, iya. Ya itulah teman-teman ya. Oke teman-teman, sehubungan sudah hampir jam 12 siang, kita rehat dulu. Mungkin teman-teman ada yang mau makan siang. Demikianlah saya menemani itu enggak ada Tuhan itu. Makanya berarti Anda tidak paham apa arti Tuhan. Tuhan itu bang, lawan katanya adalah hamba. Ayo, bingung kan? Bingung. Lawan katanya hamba. Ya udah, sekarang begini. Ya, Kamu saya tanya gini, kan kata Tuhan nggak ada dalam Quran. Apa lawan katanya Rob itu apa? Lawan katanya. Rob itu apa? Lawan katanya Rob. Nah kan, kalau Anda berkata ya Rob, itu kan artinya ya Tuhan. Nah, kan bingung kan, makanya kita debat kusir terus bang, nggak ada ujungnya. Nah, karena begini, kita itu debat kusir terus bang, karena apa? Anda nggak ngerti, Anda itu lagi ngomong apa, gitu loh. Rob itu lawan katanya abdu. Kalau ada abdu berarti ada robnya. Kalau ada robnya berarti ada abdunya, gitu loh. Oke, siap. Oke. Paham nggak? Nanti nggak paham percuma juga. Ya paham lah. Yes, langsung ya paham. Oke, sekarang begini. Apa ciri-ciri Rob? Pekerjaan Rob itu apa? Pekerjaan dia. Lah, pekerjaan yang melekat pada diri Rob itu apa? sifatnya Rob. Ya, sifat-sifatnya gitulah. Ya, sifatnya Rob itu ya salah satunya. Ini salah satunya ya. Kalau dalam Islam atau dalam saya jawabnya dalam kita nggak ngomong ini. Islam dulu bang, jangan ngomongin Islam dulu, nanti kita pusing. Jangan ngomong Islam, kita ngomong bahasa dulu, pengertian bahasa. Oke, siap. Oke, siap. Gini bang ya, kalau ada kata-kata tinggi, misalnya tinggi, nah berarti sifat-sifat yang melekat pada dia itu apa? Tinggi, gitu. Nah kalau kata Rob, maka yang sebenarnya bukan sifat, kita ngomong pekerjaan. Kalau Rob itu pekerjaannya memerintah, tuh. Kemudian yang diikuti, kemudian yang mempunyai, itu Rob. Nah kalau abdu, dia hamba, dia yang diperintah, yang mengerjakan, yang diperintahkan, itu. Biar kita nggak debat kusir bang kalau kita diskusi. Nah makanya kalau udah mulai masuk. Makanya kalian umat Islam itu bang, Rob kalian itu ya Allah ya Muhammad. Karena apa? Karena kalian itu yang kalian ikutin itu Allah, tapi
pada prakteknya mengikuti Muhammad. Gitu loh Bang. Kalian itu dituntun sama Allah, tapi kalian itu dituntun sama Muhammad. Begitu. Paham nggak? Nanti nggak paham. Ya ini kalau Makanya- Bang Edis mengatakan menanyakan paham enggak, saya kok itu untuk tentang Makanya roh itu tadi, sebenarnya ya. sama Bang. Makanya sebenarnya gini loh. Kalau ditanya Muhammad itu Rob atau utusan, coba. Ya dua-duanya gimana? Ya dia Rob, ya dia utusan, gitu loh. Nah, kita debatnya oke, siap. muter-muter di situ terus. Ya, masuk. Oke, siap. Masuk. Nyambung nggak? Ya, ada tapinya Bang, ya, ada Apa tapinya? Ya. Tadi kan mengatakan bahwasanya Bang Edis Muhammad itu utusan dan rob gitu ya. Ya. Tapinya Muhammad itu tidak bisa menciptakan apa yang diciptakan sama rob. Itu bedanya Bang. Iya makanya jangan kalian jadikan Muhammad sebagai Rob, karena itu menyesatkan. Yang harus dijadikan Rob itu harusnya adalah Bapa di surga yang mengutus Yesus, kemudian Yesus dan Roh Kudus. Itu yang pantas dijadikan Rob, bukan Allah dan Muhammad. Gimana? Ya. Sebentar bang. Banyak orang di dunia ini, Bang. Banyak orang di dunia ini salah mengikuti, salah mengambil robnya. Dia salah mengambil tuannya atau Tuhannya. Makanya ada yang mengambil uang sebagai robnya, ada yang mengambil harta duniawi sebagai robnya, bahkan ada yang mengambil setan atau iblis sebagai robnya. Begitu. Oke, siap. Tadi ke mana dulu? Muhammad. Nabi Muhammad itu Bang Edis mengatakan rob dan utusan. Tadi saya menjawab bahwasanya oke, ada tapinya. Muhammad tidak bisa menciptakan sebagaimana rob menciptakan. Gitu, ya. Iya, masa diulang Apa yang Rob lagi? ciptakan? Gimana? Apa yang rob ciptakan, ya? Masa diulang-ulang karena terus? Oke, setuju ya. Itu udah mulai nganu ya. Ya. Tadi Bang Edis membandingkan tentang Rob dan apa namanya Yesus itu yang di apa namanya Yesus sama Robnya itu, terus mengatakan bahwasannya Muhammad itu pembohong, gitu kan? Atau mengajarkan tidak pembohong lah itu. Bang, Muhammad itu Bang bukan sekedar pembohong, ngajarin bohong juga. Waduh. Ya. Bang Edis Pantesan mengatakan kalian itu, karena Muhammad Rob kalian, ya kalian ikut-ikutan. Begini loh, gini. Di TikTok ini. Boleh tunjukkan Muhammad apa? yang pembohong dan mengajari, yaitu referensi atau Bang Edis dapat informasi bahwasanya Muhammad itu pembohong dan dia itu adalah mengajarkan kebohongan, itu dari mana? Dari dalam hadis, contoh bahwasanya Muhammad mengajarkan. Hadis apa itu, Bang? Bisa cek dulu Bang, nanti biar fair ya, dicek dulu. Sahih Hadis- Muslim, hadis Sahih apa? Bukhari tentang bolehnya berbohong di dalam 3 perkara. Coba ketik di Google itu Bang. Zaman udah internet lo sekarang. Ya. Iya, siap. Itu Sahih Bukhari, Muslim. Berapa Sahih itu? Muslim ada, Sahih Bukhari ada. Bang, ketik Itu di aja mana, di Bang? Google. Sebentar. Bang, kalau nomor hadis itu tidak ada yang sama. Tergantung hadisnya yang ngeluarin buku cetak yang mana. Kan udah kena pelanggaran kan? Kenapa Anda kena pelanggaran ini? Aduh, tuh saya turunin dulu ya.
Tuh. Coba ini. Alasannya katanya pembatasan katanya. Masa pembatasannya katanya M. Ardiansyah. Ini M. Ardiansyah udah sering datang ke sini nih. Ada yang laporin, iya kayaknya. Ada yang laporin, tapi sebenarnya laporan itu sama TikTok itu sebenarnya harusnya diperiksa dulu kan? Apakah dia itu pelanggaran atau enggak kan? Halo Ardiansyah. Halo? Ya, halo. Ya, Anda dengar? Ya, dengar. Nah, silakan, nyalakan kamera Anda. Silakan Ardiansyah. Iya, gimana Ardian? Gimana? Dengan temanya Bro Edis. Apa itu? Mikir dikit murtad dari Islam. Bagian mana yang harus dipikirkan? Ya sedikit aja Anda mikir pasti murtad dari Islam kok gimana? Sebaliknya, Edis. Kalau orang-orang Kristen ini menggunakan akalnya dengan baik, berfungsi dengan baik, mereka akan memeluk Islam. Ikut-ikutan minumin air kencing onta. Iya, maksud Anda kalau masuk Islam ngikut-ngikutin nyium batu, minum air kencing onta gitu kan? Itu maksud Anda? Orang Islam ini Terus harus doa pakai bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab Tuhannya nggak ngerti gitu. Lihat terus yang namanya emang bisa sholat pakai bahasa Indonesia? Hah? Emang bisa sholat pakai bahasa Indonesia? Ya kalau ketentuan Allah, hukum dari Allah tidak bisa Iya, dilanggar. karena Tuhannya orang Arab gimana? Lu ketawa. Ya karena memang Tuhan orang Arab kok gimana? Nggak ngerti dia kalau nggak bahasa Arab. Gimana? Berbeda. Nah, kalau hukum di Islam itu Allah yang menentukan melalui Rasulullah SAW. Nah, kalau di kalian, Iya, makanya saya bilang karena Tuhannya tidak ngerti bahasa selain Arab. Anda salah. Iya, ditentukan kalian harus berdoa dalam bahasa Arab karena Tuhan kita hanya ngerti bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab, Des. Oke, sekarang saya tanya, ada nggak orang sholat, boleh nggak sholat pakai bahasa selain Arab? Kalau sholat itu Al-Fatihah itu harus berbahasa Arab karena ketentuan itu dari Allah. Sedangkan niat wudhu, sebentar, niat wudhu aja Anda kalau sholat kan baca niat wudhu, betul nggak? Bahasa apa? Niat wudhu bisa niat wudhu sengaja saya wudhu bahasa apa? Najis besar kecil karena Allah semata itu kan biasanya bahasa Arab kok. Ngarang aja Anda ini ya. Sama dengan niat Makasih, sholat. Coba gini aja pelan-pelan satu-satu. Tadi kan kamu nanya sama saya. Makasih Bang Ronaldo. Gini, tadi kan kamu nanya sama saya. Mikir dikit murtad dari Islam. Nah, sekarang pertanyaan saya, maukah kamu berpikir sedikit saja? Iya, orang-orang Islam ini memang nggak mau kan? Nggak mau dia. Pantesan kamu masih jadi orang Islam. Gini, coba sebentar dulu, Ardiansyah. Maukah kamu berpikir sedikit? Bentar. Maukah kamu berpikir sedikit? Akan cerewet kan? Cerewet dia kan, udah mulai kumat kan? Kenapa sih kamu ketakutan begitu? Siapa yang ketakutan? Oke, sekarang mau nggak kamu berpikir sedikit? Ya berpikir itu harus banyak. Ngapain harus sedikit? Sedikit aja mau sedikit. Banyak nih berpikir itu. Oke, baiklah. Kamu mau berpikir banyak, tapi sedikit dulu ya, sedikit dulu. Gini. Coba. Menurut kamu nih,
kalau orang bangun kesiangan disebabkan oleh apa? Kalau orang kebangun kesiangan itu biasanya disebabkan mereka itu ngantuk, tidurnya terlalu malam. Oke. Terus apa lagi? Seperti itu. Oke. Ya tidurnya terlalu malam biasanya, bangunnya kesiangan atau lupa menyalakan alarm. Oke, baik. Itu kalau kamu betul-betul menggunakan akal sehat. Tapi menurut Muhammad bukan itu alasannya. Iya. Tahu nggak apa kata alasan Muhammad? Ya kenapa? Karena telinganya dikencingi oleh syaitan. Coba, kira-kira kalau kamu mikir sedikit aja, kira-kira gimana? Coba, ayo mau mikir. Karena orang yang tidur itu, kita ini diwajibkan untuk sholat subuh. Kan lari kemana? Enggak, saya tanya dulu. Apa penyebab orang bangun kesiangan? Sudah kamu jawab. Karena mungkin dia tidurnya terlalu larut. Mungkin dia masih mengantuk, lupa menyalakan alarm. Oke, jawabanmu semua jawaban yang logis. Ternyata bukan itu kata Muhammad. Kata Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena telinganya dikencingi oleh syaitan. Nah, pertanyaan saya, sebentar, pertanyaan saya, belum selesai. Pertanyaan saya, sekarang yang kamu percaya yang mana? Gara-gara dia tidur terlalu larut malam, terlalu letih, lupa alarm, atau karena dikencingin setan telinganya? Ya, karena kita diwajibkan untuk bangun subuh, sholat subuh, mendengarkan suara azan. Berbelit-belit kan, inilah ngomong sama mereka ini, berbelit kamu berbelit gini loh, yang kita itu hanya mengkonfirmasi gini, tolong kamu hapus sebentar, tolong kamu buang gini, tolong kamu buang semua alasan-alasan logis kamu tadi itu, ganti jawabanmu karena dikencingi setan. Coba ganti jawabanmu, ayo. Penyebab orang tidur, penyebab orang terlambat bangun, bangun karena aduh, Edis kan ya, udah mulai. Karena apa? Benar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena dikencingi setan telinganya kan. Jadinya mau kamu ganti sekarang jawabanmu yang tadi kan? Mau diganti kan? Makanya saya bilang Bang, asal kamu mikir dikit, pasti kamu murtad dari Islam. Boleh nggak saya bertanya atau Edis mau bertanya lagi? Oke, katanya gara-gara dikit dia nggak mau, harus banyak. Oke, lagi. Oke, sekarang. Oke. Menurut Muhammad nih, menurut Muhammad lagi nih, ya. Dia berkata bahwasanya nasi. Oh, kalau itu nanti dia percaya tahayul. Jangan itu. Ini. Begini saja. Menurut Muhammad, kalau misalnya di dalam rumah ada anjing berwarna hitam atau ada anjing berwarna hitam, maka malaikat-malaikat itu tidak akan masuk. Oh, kalau itu nanti kalau itu nanti dogma, gini aja. Yang logis aja, yang logis. Sebentar. Bukan, nanti kan sedangkan yang tadi aja kamu bilang itu percaya, apalagi yang ini gini. Sebentar lagi kan bulan Ramadan, setuju? Sebentar lagi bulan Ramadan, setuju? Nah, kata Muhammad lagi. Wa Ramadan wa Sa'ban. Oke, kata Muhammad nih, pada bulan Ramadan, jika tiba bulan Ramadan, maka setan-setan itu akan dirantai. Dibelenggu. Iya, dibelenggu itu kan diikat, dirantai, ya kan? Nah, sedangkan kita tahu bahwa menurut Muhammad juga orang yang mau berbuat jahat itu karena bisikan setan. Karena menurut Muhammad setiap manusia itu didampingi oleh qorin.
Nah, korin itu ada korin yang malaikat, ada korin yang setan. Nah, yang setan ini merayu dia untuk berbuat Mana jahat. ada korin yang malaikat, ada korin yang setan. Aduh, Edis. Baik, saya tunjukkan ya. Gimana Anda ini ya? Baik, saya tunjukkan. Jin korin itu tidak ada yang malaikat, Edis. Korin itu adalah golongan dari jin. Iya, saya tunjukkan dulu hadisnya. Nih loh. Perhatikan ya. Edis bertanya terus ya. Nanti kalau saya tanya, Edis turunkan saya lagi ini. Baik, saya balik dulu kamera saya. Nah, bertanya aja terus, Dis ya. Loh, katanya tadi suruh nanya. Iya. Dis, Tadi sudah saya nanya. Gimana? nanti aja temanya, Dis. Kristen bertanya, Islam menjawab gitu, Dis. Kamu aja yang tadi aja udah kamu ganti-ganti jawabannya. Saya balik dulu kamera saya. Oke, kelihatan ya, nih. Iya. Tidaklah ini ya hadis Bukhari Muslim hadis Sahih Muslim nomor 2814 ya. Tidaklah seseorang di antara kalian melainkan ada jin yang selalu menemaninya. Para sahabat pun bertanya, "Engkau juga seperti itu wahai Rasulullah?" "Iya, aku juga termasuk. Namun Allah telah menolongku." Korin itu pendamping ya. Korin yang biasa menemaniku. Gimana? Iya, terus. Kok ketawa Anda nih gimana? Korin itu bahasa Indonesianya pendamping ya. Korin yang biasa menemaniku telah masuk Islam dan ia tidaklah memerintahku kecuali pada kebaikan. Nah, kenapa dikatakan Allah telah menolongku? Karena korin ini dia itu jin jahat, jin setan yang memerintah. Kok malah ketawa? Ya udah, coba jelaskan kenapa di sini Allah telah menolongku sehingga korin yang biasa menemaniku telah masuk Islam dan ia tidak memerintahku kecuali pada kebaikan. Sebentar, kita kasih hadis yang lain ya. Gimana? Bukan, ini korin itu malaikat. iya, hadisnya kan ada banyak. Katanya Gimana tadi sih? korin itu malaikat. Ya Allah, Edis. Korin itu pendamping. Katanya tadi mau korin itu dua, ada sebangsa jin, ada sebangsa malaikat. Oke, kita tunjukkan ya, kita tunjukkan. Makanya Dis, belajar kau banyak-banyak, bertanya banyak-banyak pada orang Islam, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu, bukan imani saja, Dis. Aku kasihan loh, Nek Rodis. Umurmu masih muda itu. Tapi kau udah termakan dogma, doktrin, sehingga akalmu itu tidak bisa lagi berfungsi dengan baik, Dis. Oke, baik ya, lihat nih ya. Kelihatan ini sekarang? Setan ada bersama setiap orang nih ya. Nih, lihat nih. Saya bacakan nih hadisnya nih, kelihatan ya. Benar. Oh, sekarang benar. Ini gimana sih? Tadi salah, sekarang benar. Memang dia ini. Rasulullah itu mengatakan perang Badar dan perang Uhud itu adalah perang yang sangat dahsyat, Dis. Tapi kata Rasulullah ada yang lebih dahsyat lagi. Saya bacakan dulu. Tenang, nanti kita kembali ke hadis setan dibelenggu. Tenang. Musuh terbesar itu, Tenang. kata Nanti kita kembali ke setan dibelenggu. Tenang. Nih. Oke. Bahwa pada suatu malam Rasulullah keluar, ya kan, dari sisi Aisyah. Aisyah menuturkan, aku pun merasa cemburu kepada beliau. Saat kembali, beliau mengetahui kecemburuanku. Lantas beliau bertanya, ada apa denganmu wahai Aisyah? Apakah kamu cemburu? Aku menjawabnya, bagaimana aku tidak cemburu terhadap orang sepertimu?
Beliau bertanya, apakah setanmu telah mendatangimu? Nah ini Muhammad ngomong sama Aisyah, apakah setanmu telah mendatangimu? Nah, aku balik bertanya, wahai Rasulullah, adakah setan bersamaku? Beliau menjawab, iya. Aku bertanya, apakah setan itu bersama setiap orang? Beliau menjawab, iya. Apakah bersama engkau juga? Tanyanya kembali. Beliau menjawab, iya, Muhammad juga bersama setan ini. Ya kan? Beliau menjawab, iya. Hanya saja Robku atau Tuhanku telah menolongku untuk menguasainya hingga ia masuk Islam. Ya kalau Muhammad ngomong ya suka-sukanya dia lah, namanya juga Muhammad, gimana? Nih Al-Imam Al-Bukhari dan seterusnya. Nah jadi saya balik dulu, muka saya biar Maha suci Allah. baik, saya kembalikan. Jadi kamu sekarang tidak membantah lagi ya bahwa setiap orang ditemani setan, setuju? Tidak. Memang susah. Tuh kan pelanggaran lagi kan? Kenapa nih pelanggaran lagi teman-teman? Pelanggaran apa? Aduh. Jangan aku mau diturunkan. Sebentar. Bentar. Cari lagi Dis, tanyakan yang lain Dis, bacakan yang lain. Enggak, coba. Tadi kan saya sudah mengatakan kepada kamu bahwasanya di dalam hadis tersebut Muhammad berkata bahwa setiap orang ditemani oleh setan. Bahkan termasuk Muhammad ditemani oleh setan. Benar. Nah, berarti kesimpulan kita setiap manusia ditemani setan, setuju? Benar. Nah, gitu dong. Nah, lalu setan-setan tersebut kan tugasnya kan menggoda manusia supaya mereka itu menuruti setan itu, setuju? Benar. Contohnya kalau mereka tenang. Contohnya korupsi, ya kan? Maling motor, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, sekarang menurut Muhammad lagi pada bulan Ramadan setan-setan diikat, setuju? Ya. Nah, pertanyaannya begini, kenapa pada bulan Ramadan menurut survei, ini survei yang membuktikan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bulan puasa menjelang Lebaran terutama kejahatan meningkat, maling motor tambah banyak. Mengapa omongan Muhammad yang katanya bulan Ramadan setan diikat itu justru kebalikannya, malah banyak orang berbuat jahat? Ya kan? Jawab. Yang maksud di situ, Dis, setan ini berada pada diri kita, yaitu hawa nafsu kita, Dis. Ketika kita menuruti hawa nafsu kita, maka tadi katanya setan diikat, sekarang setan berada di dalam diri orang. Aduh, mumet ini. Di dalam surah Al-Baqarah kita ini diwajibkan untuk berpuasa, untuk menekan yaitu hawa nafsu kita, Dis, supaya tidak mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan. Ardiansyah, kamu nyambung nggak sih yang saya bilangin? Yang saya bilangin itu kamu nyambung nggak? Aduh, Dis, kenapa ini saya dapat peringatan lip Anda? Lip Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan dan telah dibatasi dalam hasil perencanaan. Apa ini dimaksudnya, Dis? Coba dibaca sampai habis. Lip Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan dan telah dibatasi dalam hasil pencarian karena kreator lip Anda tidak mengetahui standar kelayaan FED untuk Anda berdasarkan panduan komunitas kami. Alasan perilaku dan ujaran kebencian. Katanya ujaran kebencian. Coba.
Iya, karena kalau ngomongin Muhammad itu harus dilindungi, soalnya nanti ketahuan belangnya. Yang melakukan ujaran kebencian itu ada siapa, Dis? Ya Anda gimana? Kenapa saya yang jadi dapat peringatan? Karena Anda tidak mengakui Muhammad itu ngajarin yang tadi. Nah, kita ini diwajibkan untuk berpuasa itu supaya kita dapat yang namanya takwa. Takwa itu artinya, saya singkat langsung ya, takut kepada Allah. Takut di sini bukan takut berhadapan, siapa ya, kalau berhadapan dengan Tuhan siapa pun Nggak nyambung yang diomongin, nggak nyambung. Gini loh, dengar Ardiansyah. Menurut Muhammad, siapa yang membisikkan gini, siapa yang merayu menggoda manusia berbuat jahat? Setan. Oke, kalau setan diikat, dibelenggu, berarti dia masih bisa merayu nggak? Nah, bisa. Ya ngapain dibelenggu? Kurang kerjaan. Gimana dia ini? Sebentar, apa tujuan Apa tujuan Allah membelenggu atau mengikat atau merantai setan? Maknanya di situ karena orang-orang muslim ini menahan hawa nafsunya, karena setan itu sejatinya ada pada diri kita, bisa menahan hawa nafsu. Misalkan saya terus apa yang dibelenggu? Kurang kerjaan. Loh, artinya mau bulan puasa mau nggak bulan puasa tidak ada bedanya. Ini gimana sih Anda cara mikirnya ini loh? Mikirnya itu gimana? Makanya saya bilang mikir dikit, murtad dari Islam. Ini ganti aja temanya. Kristen bertanya, Islam menjawab, kan gitu. Itu lebih tepat kayaknya, Dis. Ya sudah, intinya kalau Anda mikir dikit pasti murtad dari Islam, setuju? Nah, apa penyebabnya Anda tidak murtad? Murtad karena Anda tidak mau berpikir walau sedikit pun. Ya di bawah sana. Tidur di bawah sana. Kita mikir sedikit saja Anda nggak mau, gimana?